Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saiful Bahri yang telah mengizinkan saya untuk mengikuti final ini. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sahmalini. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Unit 1 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan salah satu judul manajemen perubahan, yaitu perancangan perubahan. Perancangan adalah suatu pokok yang mengubah suatu keadaan atau yang mengubah suatu rancangan yang sudah ada untuk menjadi yang lebih baik. Di dalam rancangan ini terdapat beberapa tahap atau proses-proses yang harus dilakukan dalam suatu rancangan. Tahap pertama yaitu kita harus mengidentifikasi masalah-masalah terlebih dahulu. Masalah-masalah yang timbul, yaitu masalah yang sudah direncanakan sebelumnya ataupun masalah yang sudah ada. Tahap kedua yaitu kita harus mengidentifikasi metode, yaitu kita harus mengetahui bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Jika kita sudah mengetahui bagaimana cara-caranya atau sudah mengetahui metode-metodenya, maka kita dapat menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Perubahan terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam, yaitu adanya dukungan dari diri sendiri atau motivasi dari diri sendiri untuk melakukan perubahan tersebut. Jika tidak ada dukungan atau tidak ada motivasi dari diri sendiri, maka perubahan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar atau tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik. Kemudian faktor eksternal, yaitu faktor yang dukungannya dari luar. Terjadinya perubahan ini diadakannya dari keluarga, teman, masyarakat, dan juga dukungan dari orang lain. Jika tidak ada dukungan, maka perubahan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Jadi, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan perubahan. Perancangan merupakan proses perubahan dari yang awal masalah keadaan yang lebih baik untuk dipakai di masa yang akan datang. Dan perubahan itu suatu proses kegiatan yang mengandung unsur perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan hasil serta dampak dari perubahan tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi, manfaat, serta tujuan dari perancangan perubahan tersebut. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang fungsi. Fungsi perancangan perubahan ini ialah menetapkan atau menerapkan pemecahan-pemecahan dari setiap permasalahan yang ada. Kemudian manfaat. Di sini ada beberapa manfaat perancangan. Yang pertama, yaitu kita dapat membentuk arah yang lebih jelas. Jika kita sudah mengetahui perancangan dan sudah mendiskusikan suatu perancangan untuk menjadi yang lebih baik, maka tujuan yang kita inginkan tersebut dapat menunjukkan arah yang lebih jelas. Dan yang kemudian, manfaat yang kedua dapat memperjelas ataupun dapat mengidentifikasikan faktor hambatan. Kita dapat memahami hambatan-hambatan. Kita dapat mengenali hambatan-hambatan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dan apa yang terlibat dalam perancangan tersebut.
Dan yang ketiga, dapat memusatkan perhatian pada tujuan organisasi. Dan terakhir, dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan yang tak terkendali. Adapun tujuan dari perancangan yaitu tujuan agar perancangan yang kita rancang tersebut memperoleh hasil yang lebih baik atau memperoleh hasil yang lebih memuaskan. Di dalam rancangan perubahan juga terdapat faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancangkan suatu permasalahan, yaitu batasan perancangan. Perancangan pada dasarnya itu memutuskan apa yang diinginkan dan apa yang harus dilakukan. Jika ingin lebih jelas lagi, maka perancangan itu harus bisa menjawab dari pertanyaan beberapa persoalan-persoalan yang lebih sering kita dengar, yang disebut dengan 5W1H. Baik, poin yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perancangan yang baik. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perancangan yang baik, yaitu yang pertama, fleksibilitas, yaitu rancangan harus bisa menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Yang kedua, stabilitas rancangan, yaitu rancangan yang stabil akan membuat perusahaan lebih fokus terhadap apa yang dikerjakan. Dan yang ketiga, terintegrasi rancangan dengan baik. Rancangan harus bisa berkomunikasi dengan baik. Rancangan harus berkomunikasi dengan baik dan mudah dipahami oleh semua pihak yang melaksanakan rancangan tersebut. Dan yang keempat, detail. Kemudian yang kelima, mempertimbangkan sumber daya. Poin yang terakhirnya, saya akan menjelaskan identifikasi perubahan organisasi, suatu perubahan. Perubahan organisasi tersebut. Perubahan organisasi mengacu pada hal yang berkaitan dengan aktivitas pelaksanaan tugas dalam suatu organisasi. Untuk melakukan perubahan dalam organisasi perlu dilakukan dalam bentuk proses yang berurutan, yaitu yang pertama, penelitian pasar internal dan faktor internal eksternal untuk perubahan, antisipasi perlawanan, mengembangkan visi yang terbagi, mobilisasi kesempatan, menyiapkan sebuah rencana perubahan, dan memperkuat perubahan. Demikian juga perubahan terhadap keorganisasian dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, perubahan terus-menerus, yaitu perubahan yang penuh resiko. Yang kedua, adaptasi, yaitu perubahan yang bersifat inkremental. Yang ketiga, reorientasi, yaitu perubahan yang bersifat antisipatoris dan ruang lingkup strategis. Dan yang terakhir, rekreasi. Perubahan ini bersifat intensif dan penuh dengan resiko. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perancangan perubahan adalah usulan pokok yang dapat mengubah suatu keadaan yang sudah ada untuk menjadi lebih baik lagi. Tahap perubahan tersebut tidak hanya keadaan saja, tetapi tahap perubahan tersebut dapat berubah, melainkan juga berubah pola pikir dan lainnya. Kemudian, faktor yang mendukung untuk melakukan perubahan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor dari dalam, yaitu adanya dukungan dari diri sendiri dan motivasi dari diri sendiri. Kemudian faktor eksternal, yaitu dukungan dari luar, seperti dukungan dari masyarakat, keluarga, teman, dan lain sebagainya. Demikian juga perubahan terhadap keorganisasian dilakukan terhadap hal-hal
sebagai berikut, yaitu perubahan terus-menerus, adaptasi, reorientasi, dan rekreasi. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf karena saya pun dalam proses pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.